Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Kapita Selekta Matematika Sekolah, yang beranggotakan Putri Balkis, Liana, dan saya sendiri, Rosyana Afrita, akan membahas tentang eksponen dan logaritma. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana dengan NIM 190406005. Di sini saya akan membahas materi mengenai definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Nah, langsung saja ke materinya. Nah, untuk yang sebelum kita masuki apa sifat eksponen, apa sih itu eksponen? Definisi eksponen adalah bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, yang diulang-ulang, atau singkatnya adalah perkalian yang diulang-ulang. Bentuk eksponen yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N faktor. Dengan A ini bilangan pokok, kemudian N ini N pangkat. Di sini ada contoh. Tentukan nilai dari bilangan pangkat berikut ini, yaitu 2 pangkat 5. Nah, karena di sini pangkatnya itu ada 5 dan basisnya 2, maka 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali, yaitu sama dengan 32. Nah, kemudian ada contoh yang kedua. Sederhanakan bentuk perkalian berikut ini. Nah, di sini ada B dikali B dikali B dikali B. Nah, kita lihat di sini B-nya itu ada berapa? B-nya itu ada 4, maka B pangkat 4. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif. Nah, pangkat bulat positif ini jika A adalah anggota bilangan real, dan N adalah bilangan bulat positif, maka yang pertama yaitu kita sifat perkalian, di mana A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, bilangan pangkat bulat positif ini pada sifat perkalian apabila A-nya ini atau basisnya itu sama, maka pangkatnya itu kita jumlahkan atau kita tambahkan. Dengan bukti A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A dikali A sebanyak M faktor. Kemudian dikalikan dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Maka A dikali A sebanyak M ditambah N faktor. Di sini ada contoh pada sifat perkalian di mana sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. Yang pertama yaitu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Kemudian contoh yang kedua 4P dikali 4Q dikali 4R. Nah, untuk mencari contoh yang pertama, contoh soal yang pertama, kita lihat di sini basisnya itu sama enggak? Karena basisnya di sini itu sama-sama 2, maka kemudian di sini itu perkalian, maka pangkatnya itu kita tambahkan menjadi 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 3 tambah 5 itu 8, menjadi 2 pangkat 8. Nah, kemudian untuk mencari nilai yang nomor 2 ini, maka di sini kita lihat dulu basisnya itu sama enggak? Karena di sini sama, yaitu 4 basisnya, maka pangkatnya itu langsung saja kita tambahkan menjadi 4 pangkat P ditambah Q ditambah R. Kemudian sifat pembagian yang kedua. Sifat pembagian ini rumusnya yaitu A
pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kenapa? Nah, apabila basisnya itu sama, maka pangkatnya itu kita kurangkan. Dengan bukti A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N faktor, kemudian dibagikan dengan A dikali A sebanyak N faktor. Maka hasilnya A pangkat M dikurang N. Di sini ada contoh. Sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. Nah, yang pertama, 3 pangkat 8 per 3 pangkat 2. Kemudian contoh kedua, 2 pangkat 6 per 2 pangkat 3. Jadi kita lihat di sini basisnya itu sama enggak dari basis yang penyebut dan pembilangnya. Karena di sini sama-sama 3, maka pangkatnya langsung saja tadi apabila dia pembagian itu pangkatnya kita kurangkan. Menjadi 3 pangkat 8 dikurang 2 sama dengan 8 kurang 2 itu berapa? 6. Maka hasilnya 3 pangkat 6. Kemudian contoh yang kedua, kita lihat di sini basisnya sama nggak penyebut dan pembilangnya. Nah, karena di sini basisnya itu sama-sama 2, maka pangkatnya itu kita kurangkan menjadi 2 pangkat 6 dikurang 3 sama dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sifat pemangkatan. Nah, sifat pemangkatan ini rumusnya A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi di sini apabila perpangkatan kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu kita pangkatkan pangkatnya itu kita kalikan dengan perpangkatannya itu tadi. Dengan bukti A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N itu sama dengan A dikali A sebanyak N faktor dikalikan A kali A kali A sebanyak N faktor. Kemudian dikalikan lagi A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Kemudian dikalikan lagi sebanyak A kali A kali A sebanyak N faktor. Kemudian dibagikan dengan N faktor. Maka hasilnya A dikali A sebanyak M dikali N faktor. Lalu hasilnya itu sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh. Sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. Nah, untuk contoh yang pertama itu 4 pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi 3. Kemudian contoh yang kedua, P pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan X tambah 1. Nah, jadi tadi apabila pangkatnya itu kita pangkatkan lagi, maka pangkatnya itu kita kalikan. Nah, untuk yang pertama berarti 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Nah, untuk yang kedua, P pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan X tambah 1. Maka P pangkat 2 dikali X tambah 1. Nah, 2 dikali X tambah 1 itu berapa? P sama dengan P pangkat 2 kali X itu 2X, ditambah 2 kali 1 itu 2. Jadi hasilnya P pangkat 2X tambah 2. Yang keempat yaitu sifat pangkat dan perkalian. Rumusnya A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Dengan bukti A kali B pangkat N sama dengan AB dikali AB kali AB sebanyak N faktor sama dengan A kali A kali A, kemudian dikalikan B kali B kali B, itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, yang pertama, 5 kali 3 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, untuk contoh yang kedua, 2X pangkat 2, Y pangkat 3, dipangkatkan lagi dengan 3 itu sama dengan 2X dan Y-nya itu kita
dipisahkan ya, menjadi 2 pangkat 3, X pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, Y pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3. Maka hasilnya 2 pangkat 3, X pangkat 6. Nah, kenapa X pangkat 6? Karena apabila perpangkatan dengan perpangkatan, maka pangkatnya ini kita kalikan menjadi 2 kali 3, yaitu 6. Kemudian yang Y itu kenapa bisa 9? Nah, sama seperti tadi, pangkatnya itu kita kalikan menjadi 3 kali 3. Nah, di sini Y-nya itu 9. Jadi, hasilnya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Kemudian 8, X pangkat 6, Y pangkat 9. Nah, inilah tadi sifat yang keempat. Kemudian, sifat yang kelima, yaitu sifat pangkat dan pembagian. Dengan rumusnya yaitu A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N, dengan syarat B ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena apabila B ini sama dengan 0, maka nilainya ini nantinya tidak terdefinisi. Kemudian N itu merupakan harus bilangan positif, tidak boleh bilangan negatif. Nah, bukti di sini A per B pangkat N sama dengan A per B dikali A per B kali A per B sebanyak N faktor. Kemudian sama dengan A dikali A itu sebanyak N faktor dibagikan dengan B kali B kali B sebanyak N faktor. Maka hasilnya A pangkat N per B pangkat N. Jadi terbukti. Kemudian di sini ada contoh. Contohnya hanya satu ya. 2 per 5 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Itu sama dengan 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. Kemudian 5 pangkat 2. Hasilnya 25. Jadi, 2 per 5 pangkat 2 adalah hasilnya 4 per 25. Inilah sifat yang kelima. Kemudian yang B, pangkat bulat negatif dan 0. Yang pertama yaitu kita masuk ke sifat pangkat bulat negatif. Untuk setiap A itu adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Berlaku, ini dia rumusnya, dengan A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan bukti itu apabila A pangkat M per A pangkat M ditambah N itu sama dengan A pangkat M dikurang M tambah N. Jadi, berdasarkan sifat-sifat tadi, A pangkat M per A pangkat M tambah N itu sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N, ya kan? Ya, betul. Sama dengan A pangkat M dikurang M tambah N itu adalah A pangkat negatif N. Kemudian, A pangkat M per A pangkat M ini bisa kita sederhanakan menjadi 1. Kemudian A pangkat N-nya tetap menjadi hasilnya 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat minus N. Jadi terbukti bahwa A pangkat minus N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh, nah, nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat positif. Yang pertama kita lihat pangkatnya itu kan negatif. Sesuai dengan sifatnya yang tadi, pangkat bulat negatif. 3 pangkat min 3. Kemudian apabila dia dipositifkan, maka menjadi 1 per 3 pangkat 3. Jadi pangkatnya ini
ke bawah kan, agar dia positif bentuknya. Sama dengan 1/27. Kemudian yang kedua, pangkat 0. Pangkat 0. Nah, A pangkat 0 itu sama dengan 1, dengan A ini adalah bilangan real dan A ini tidak sama dengan 0. Bukti A pangkat N per A pangkat N itu sama dengan 1. Nah, apabila tadi pembagian, maka pangkatnya itu kita kurangkan. Jadi A pangkat N dikurang N sama dengan 1. Jadi N dikurang N itu kan 0. Jadi A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi terbukti ya apabila A pangkat 0 itu sama dengan 1. Contoh yang pertama, 4 pangkat 0 itu hasilnya 1 ya. Kemudian yang kedua, 1 juta pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi apabila perpangkatan 0, maka hasilnya itu adalah 1. Nah, di sini ada contoh soal. Bila X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4, maka nilai dari X pangkat 2/3 dikali Y pangkat negatif 4/3 per Y pangkat 2/3 dikali X pangkat 2, kemudian dipangkatkan lagi min 3/4 itu sama dengan berapa? Nah, untuk menentukan nilai dari nilai tersebut itu yang pertama kita lihat dulu pangkatnya. Nah, karena di sini dia mencakup sifat yang tadi, karena di sini ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya ini kita kalikan terlebih dahulu. Masing-masing pangkat X dan Y ini kita kalikan menjadi X pangkat 2/3 itu kita kalikan dengan min 3/4. Hasilnya itu min 6/12. Kemudian min 6/12 ini kita sederhanakan. Sama-sama kita bagikan dengan 6. Menjadi X pangkat negatif 1/2. Kemudian yang Y. Y ini Y pangkat min 4/3 dikalikan dengan min 3/4. Menjadi hasilnya Y pangkat min 12/12. Hasilnya itu adalah Y pangkat 1. Karena dia di sini 1 pangkatnya, maka kita tuliskan Y aja. Nah, lalu yang di bawah, Y pangkat 2/3 kita kalikan dengan negatif 3/4. Ini sama seperti X tadi. Hasilnya yaitu Y pangkat minus 1/2. Kemudian yang X pangkat 2 dikali negatif 3/4. Hasilnya adalah negatif 3/2. Kenapa? Karena 2 kali negatif 6. Negatif 3 itu hasilnya negatif 6/4. Negatif 6/4 apabila sama-sama kita bagikan dengan 2, maka hasilnya itu negatif 3/2. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bagaimana penyelesaian selanjutnya, yaitu kita lihat karena dia basisnya ada yang sama, yaitu X dengan X, Y dengan Y, maka berdasarkan sifat yang tadi, bahwa apabila ada pembagian kemudian basisnya sama, maka pangkatnya itu kita kurangkan di sini. Oke, kita kurangkan ya. X pangkat minus setengah dikurang negatif 3/2. Nah, karena dia pengurangan bertemu dengan negatif, maka di sini bisa saja kita tulis tambah min setengah ditambah 3/2 dikali Y. Nah, kemudian yang Y juga, Y pangkat 1 ditambah min setengah dikurang negatif setengah menjadi Y pangkat 1 ditambah setengah. Lalu hasilnya berapa? Hasilnya negatif setengah ditambah 3/2 itu 2/2. 2/2 itu berapa? 1. Jadi di sini X pangkat 1 dikali Y. Nah, Y-nya ini Y pangkat 1 tambah setengah. Nah, Y 1 tambah setengah itu adalah 3/2. Jadi di sini Y hasilnya
Y pangkat 3/2. Nah, belum selesai. Untuk X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Jadi kita substitusikan atau kita masukkan dengan nilai X itu 3 dan Y itu sama dengan 4. Lalu kita lihat di sini, karena Y itu pangkatnya 3/2, maka kita harus membuat Y ini menjadi ke dalam bentuk pangkat. X-nya itu tetap, yaitu 3 ya. 3 dikali Y-nya itu pangkat, apabila dia 4, kemudian dijadikan pangkat, itu hasilnya adalah 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2, lalu kita pangkatkan lagi 3/2, sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 kali 2, 3/2 itu tadi apabila dia perpangkatan kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu kita kalikan kan, menjadi 2 dikali 3/2. Hasilnya itu 2 kali 3, 6, 6/2, 3. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya di sini. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya adalah 8. Jadi hasilnya dari yang 3 dikali 8 itu sama dengan 24. Nah, dari contoh soal yang tadi kita dapatkan itu untuk nilainya jika X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4, hasilnya adalah 24. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Nah, untuk materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu persamaan eksponen. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari persamaan eksponen. Jadi, persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya memuat variabel, atau persamaan di mana bilangan pokok atau eksponennya memuat variabel X. Nah, di sini ada bentuk persamaan eksponen. Yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat p, di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan p. Contohnya, 3 pangkat x dikurang 4 sama dengan 1. Nah, di sini 1 ini sama juga dengan 3 pangkat 0. Kenapa harus kita ganti dengan 3? Karena agar variabel pokoknya itu sama-sama 3. Jadi, di sini kita ubah jadi 3 pangkat X kurang 4 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, ini kan udah sama variabel pokoknya. Jadi, untuk pangkatnya bisa kita turunkan. Jadi, X kurang 4 sama dengan 0, jadi X sama dengan ini, min 4 ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 4, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Nah, sifat yang kedua yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Nah, di sini variabel utamanya adalah sama, maka nanti tinggal kita pangkatnya aja yang kita cari. Nah, di sini seperti ini, 2 pangkat 2x dikurang 7 sama dengan 2 pangkat 1 dikurang x. Nah, ini variabel utamanya adalah 2, sama-sama 2, jadi tinggal pangkatnya saja yang kita turunkan. Jadi 2x dikurang 7 sama dengan 1 dikurang x. 2x ditambah x. Nah, x ini dari sini, min x kita pindah ruaskan menjadi tambah. Jadi 2x ditambah x sama dengan 1. Ini 1 dari sini ditambah 7. Min 7 kita pindah ruaskan menjadi 7. Jadi 3x sama dengan 8. X sama dengan 8/3 dari sini. 3-nya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 8/3. Nah, yang ketiga yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, di sini pangkatnya yang sama tetapi variabel pokoknya yang berbeda. Jadi, jika A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1,
B lebih besar dari 0 dan B tidak sama dengan 1, serta A dan B itu tidak sama dengan, maka fx sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ini. 2 pangkat 3x dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 3x dikurang 6. Nah, di sini variabel pokoknya berbeda tapi pangkatnya sama. Jadi, kita pakai rumus yang seperti ini. Jadi, 3x dikurang 6 sama dengan 0. X sama dengan 2. 2 ini dari 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2. Nah, yang keempat yaitu Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Jika Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka kemungkinannya adalah yang pertama Fx sama dengan Gx, yang kedua Hx sama dengan 1, yang ketiga Hx sama dengan 0 asalkan Fx dan Gx keduanya positif. Yang keempat yaitu Hx sama dengan 1 asalkan Fx dan Gx keduanya ganjil atau Fx dan Gx keduanya genap. Nah, selanjutnya kita akan membahas logaritma. Nah, logaritma adalah inverse dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Nah, definisinya yaitu jika B sama dengan A pangkat C, maka menjadi A log B sama dengan C, dan sebaliknya A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Hubungan antara bilangan berpangkat dan logaritma dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jadi A log B sama dengan C menjadi B sama dengan A pangkat C. Dengan A itu merupakan bilangan pokok atau basis A lebih besar dari 0, tetapi A itu tidak sama dengan 1. Yang B itu adalah numerus, di mana kita yang akan mencari logaritmanya. Itu X lebih besar dari 0, dan C itu adalah hasil logaritmanya. Nah, sifat-sifat logaritma yang pertama yaitu adalah misalkan A dan N bilangan real, A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka A log A sama dengan 1. Nah, di sini contohnya seperti ini, 5 log 5 sama dengan 1. Lalu yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Contohnya 5 log 1 sama dengan 0. Lalu ada A log A pangkat N sama dengan N. Jadi N-nya itu adalah hasilnya. Jadi misalnya 5 log 5 pangkat 5, maka hasilnya adalah 5. Nah, di sini ada beberapa operasi logaritma. Yang pertama, untuk A, B, dan C bilangan real positif, di mana A tidak sama dengan 1, dan B lebih besar dari 0, maka berlaku A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Berdasarkan definisi di atas, maka diperoleh A log B sama dengan X akan menjadi B sama dengan A pangkat X. Begitu juga dengan yang A log C sama dengan Y, maka menjadi C sama dengan A pangkat Y. Dengan mengalihkan nilai B dan C, maka B dikali C sama dengan A pangkat X dikali A pangkat Y. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Jadi, B kali C sama dengan A pangkat X ditambah Y. A log B kali C. Nah, di sini kita ubah ke bentuk lognya. Jadi, A log B kali C sama dengan X ditambah Y. Nah, A log B kali C sama dengan X ini adalah A log B dan Y ini adalah A log C. Jadi kita ubah ke bentuk lognya, jadinya A log B ditambah A log C. Yang kedua itu untuk A, B, dan C bilangan real positif, di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 dan B lebih dari 0, berlaku A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Berdasarkan definisi, maka diperoleh A log B sama dengan X akan menjadi B sama dengan A pangkat X. Dan begitu juga dengan yang
A log C sama dengan Y akan menjadi C sama dengan A pangkat Y. Nah, B per C sama dengan A pangkat X per B pangkat Y akan menjadi B per C sama dengan A pangkat X dikurang Y. Nah, jadi untuk perkalian itu tadi ditambah, tapi kalau untuk pembagian itu dikurang. Jadi A log B per C sama dengan A log A pangkat X dikurang Y. A log B per C sama dengan X dikurang Y. Nah, X dikurang Y itu di sini tadi sama dengan kalau X-nya itu A log B, maka di sini kita ubah. Jadi A log B sama dikurang Y-nya itu A log C. Di sini kita ubah jadi A log C. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Putri Balkis. Nah, jadi selanjutnya yang kedua sambungan dari penjelasan Rosalinda yaitu beberapa operasi logaritma. Nah, yang ini yang selanjutnya itu yang C ataupun yang ketiga yaitu untuk A, B, dan N yaitu bilangan real di mana A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0 di mana A tidak sama dengan 1. Maka berlaku A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Nah, sekarang kita membuktikan apakah benar bahwasanya A log B pangkat N itu sama dengan N dikali A log B. Jadi, A log B pangkat N sama dengan A log B, di mana N-nya itu merupakan B dikali B dikali B hingga seterusnya dikali B sebanyak N faktor. Nah, selanjutnya kita turunkan sedemikian sehingga A log B pangkat N sama dengan jadi A log B itu kita turunkan menjadi A log B ditambah A log B ditambah seterusnya hingga ditambah A log B sebanyak N faktor. Maka kita dapatkan A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi terbukti bahwasanya A log B pangkat N itu sama dengan N A log B. Dimana tadi kan dari A log B ditambah A log B ditambah A log B seterusnya ditambah hingga A log B itu dari semua keseluruhan N faktor. Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang pertama, tentukan nilai dari 7 log 343. Jadi penyelesaiannya 7 log 343 sama dengan 7 log 7 pangkat 3. Nah, dari mana? Nah, jadi ada 7 log 7 pangkat 3 ini dari mana? 7 pangkat 3 itu dari karena tadi kan 7 log, maka 7 pangkat berapa sih hasilnya? 343. Jadi 7 pangkat 3 itu kan hasilnya 343. Maka kita dapatlah 7 log 7 pangkat 3. Nah, karena tadi pada yang rumus yang pertama yaitu A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Jadi kita masukkan kan yang jadi N-nya yaitu 3. Sedangkan yang jadi A log B-nya yaitu 7 log 7. Jadi karena tadi A log BN itu sama dengan N A log B, jadi N-nya kan 3, berarti 3-nya kita turunkan. Terus kita kali dengan 7 log 7. Jadi 7 log 7 hasilnya itu 1. Nah, kenapa 7 log 7 hasilnya 1? Itu karena pada sifat yang pertama, seperti yang dijelaskan oleh Rosalinda pada sifat yang kedua kalau nggak salah. Jadi 7 log 7 itu hasilnya 1. Maka 3 dikali 1 itu sama dengan 3. Nah, jadi pada contoh yang kedua, ini tentukan nilai dari 2 log 2 pangkat 3. Nah, kalau di contoh yang kedua ini berbeda dengan contoh yang pertama. Kalau contoh yang pertama itu yang diketahui kan hasil dari pemangkatan dari 7 dari 7 angka 7 dari 7 tadi kan, dari A-nya kan 7. Jadi yang kita ketahui itu adalah hasil dari 7-nya, dimana 7 pangkat berapa sih yang
menghasilkan 3/3. Kalau yang kedua ini yang kita ketahui yaitu 2 pangkat 3 pangkatnya yang kita ketahui. Nah, jadi cara menyelesaikannya yaitu kita tuliskan 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 2 log 2. Nah, kenapa kita tulis 2 dikali 2 log 2? Nah, karena pada rumus tadi A log B pangkat N sama dengan N A log B. Nah, jadi N-nya itu kan 3. N-nya itu kan 3, jadinya 3-nya kita letakkan pada N yang di N A log B kan, N-nya 3, terus kita kalikan dengan 2 log 2. Maka 2 log 2 kan hasilnya 1, jadinya 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, selanjutnya yaitu yang D, untuk A, B, dan C bilangan real positif, di mana A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1, dan C tidak sama dengan 1. Maka berlaku A log B sama dengan C log B per C log A sama dengan 1 per B log A. Nah, berdasarkan definisi diperoleh A log B sama dengan X. Jadi ini kita misalkan A log B sama dengan X dan sedemikian sehingga B sama dengan A pangkat X. Terdapat bilangan pokok C sedemikian sehingga di mana A log B sama dengan C log A pangkat X. Nah, jadi sedemikian sehingga C log B sama dengan X dikali C log A. Nah, jadi kan itu yang di atas kan kita buat A log B sama dengan X, kita misalkan. Nah, jadi di sini X-nya kita ganti, C log B-nya kita ganti dengan X sama dengan, dan kita X dikali C log A-nya itu yang X-nya itu kita ubah menjadi C log B per C log A. Nah, jadi selanjutnya kita ubah lagi menjadi A log B sama dengan C log B per C log A. Jadi terbukti. Nah, selanjutnya yang E, di mana untuk A, B, dan C bilangan real positif dengan A tidak sama dengan 1 dan B tidak sama dengan 1. Maka berlaku A log B dikali B log C sama dengan A log C. Nah, berdasarkan definisi, maka diperoleh A log B sama dengan X, sedemikian sehingga B sama dengan AX. Jadi, A log C sama dengan Y, sedemikian sehingga C sama dengan B pangkat Y. Jadi, kita letakkan A log B dikali B log C sama dengan A log A pangkat X dikali B log B pangkat Y. Dan A log B dikali B log C sama dengan A log B dikali B log B pangkat Y. Nah, selanjutnya itu A log B dikali B log C sama dengan Y dikali A log B dikali B log B. Dan A log B dikali B log C sama dengan Y dikali A log B. Jadi, maka A log B dikali B log C itu sama dengan A log B pangkat Y. Nah, jadi kita turunkan A log B dikali B log C itu sama dengan A log BY kan tadi BY kan sama dengan C. Nah, jadi kita buatlah jadi A log C. Nah, yang selanjutnya itu F, untuk A dan B bilangan real positif di mana A tidak sama dengan 1 berlaku A pangkat A log B sama dengan B. Nah, jadi sekarang kita buktikan apakah benar A pangkat A log B itu sama dengan B. Jadi kita buat A pangkat A log B sama dengan B. Misal A log B sama dengan C, di mana B sama dengan A pangkat C. Maka didapatlah
A pangkat A log B sama dengan B. A pangkat A log B sama dengan B. Jadi A pangkat A log B sama dengan AC. Maka terbukti bahwasanya A pangkat A log B itu sama dengan B. Nah, selanjutnya yaitu persamaan logaritma. Apa sih itu persamaan logaritma? Persamaan logaritma adalah persamaan yang di dalamnya terdapat logaritma, di mana menerus ataupun bilangan pokoknya itu berbentuk suatu fungsi dalam X. Nah, jadi persamaan logaritma itu mempunyai bentuk yang pertama yaitu A log fx sama dengan A log P dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Nah, bentuk yang kedua, A log fx sama dengan A log gx dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Dan bentuk yang ketiga yaitu A log fx sama dengan B log fx dengan A dan B itu lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, di sini A tidak sebasis dengan B. Dan pada bentuk yang keempat, yaitu fx log gx sama dengan fx log hx. Nah, jadi ini yang pertama itu kita ambil dari bentuk persamaan yang pertama, yaitu A log fx sama dengan A log P. Jika A log fx sama dengan A log P, maka fx sama dengan P asalkan fx lebih besar dari 0. Nah, jadi ini ada contoh. Contohnya 2 log x dikurang 2 ditambah 2 log x dikurang 1 sama dengan 1. Nah, jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Itu 2 log x dikurang 2 ditambah 2 log x dikurang 3 sama dengan 1. Maka 2 log x dikurang 2 dikali dengan x dikurang 3 sama dengan 2 log 2. Jadi ini x dikurang 2 itu kita kali dengan x dikurang 3. Nah, jadi x dikurang 2 dikali x dikurang 3 sama dengan 2. Nah, selanjutnya itu kita jabarkan dalam bentuk persamaan yaitu x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, jadi x-nya sama dengan 1 dan x-nya x sama dengan 4. Jadi kenapa x-nya sama dengan 4? Itu kita peroleh dari syarat bagi numerus, di mana x dikurang 2 itu lebih besar dari 0 atau x lebih besar dari 2. Dan x dikurang 3 itu lebih besar dari 0 atau x lebih besar dari 3. Maka dari persyaratan numerus tersebut, nilai x yang memenuhi persamaan logaritma itu adalah x sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4. Nah, demikian hasil dari presentasi saya. Maka selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.